Nah, ada yang tanda bahaya nih yang saya mau kasih tahu. Ada orang-orang yang membelikan paket obat COVID. Dalam paket obat COVID itu sudah ada steroidnya. Memang awal-awal mungkin agak berkurang tuh akhirnya batuk-batuknya. Tapi ingat, dalam jangka waktu panjang, justru dia mengurangi kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan diri. Nah, sekarang saya ingin membahas nih mengenai banyak hal yang orang tanya mengenai obat-obat warung, atau misalkan orang nanya obat-obat apa sih yang bisa dibeli bebas untuk meredakan gejala-gejala Omicron COVID-19 yang sekarang lagi banyak nih. Sobat DMP Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Saya ingin menyapa orang-orang yang sekarang lagi isoman dan mungkin lagi positif ya. Semoga cepat sembuh, semoga cepat kembali negatif, dan semoga ada dalam keadaan baik-baik saja. Yang lain-lainnya, mungkin yang lagi merawat anggota keluarga atau teman atau mungkin ayah ibunya ya, mungkin semoga tetap sehat dan tetap baik-baik, tetap negatif, stay negatif jadinya ya. Nah, sekarang saya ingin membahas nih mengenai banyak hal yang orang tanya mengenai obat-obat warung, atau misalkan orang nanya obat-obat apa sih yang bisa dibeli bebas untuk meredakan gejala-gejala Omicron COVID-19 yang sekarang lagi banyak nih. Dan seringkali katanya mereka bilang kalau beli obat cuma dapatnya misalkan obat antivirus aja, atau misalkan cuma dapat vitamin-vitamin aja. Padahal keluhannya banyak banget kan, ada yang mungkin gatal tenggorokannya, serak-serak, ada yang mungkin juga tenggorokannya sakit malah, ada juga yang pengennya batuk-batuk terus, ada juga yang sampai meler hidungnya, pilek-pilek, ada yang hidung tersumbat, ada yang bahkan diare juga. Selain cuma panas aja, masa obatnya paracetamol doang? Ya kan, jadi pasti mungkin ada obat-obat yang lain yang bisa digunakan untuk meredakan gejala-gejala akibat Omicron COVID-19 ini. Karena itu saya akan bahas dalam episode kali ini. Jadi sekarang banyak orang yang sekarang mengeluh, karena mereka ketika positif, mereka bilang, oh batuk-batuk, realnya gatal banget. Dan memang ternyata dari gejala Omicron ini beda dengan Delta ya, varian dari COVID-19. Dari sini kebanyakan tuh demam dan juga gatal tenggorokan. Ini karena memang kebanyakan orang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya, bahwa kebanyakan dari virus ini mereka memang sudah ada mutasi, sehingga mereka kebanyakan itu tinggalnya di bagian saluran nafas bagian atas. Karena itu kenapa mereka sangat mudah menular, karena soalnya mereka adanya di saluran nafas bagian atas. Nah, sehingga ketika itu ya untungnya, tapi ada untungnya, memang kejadian pneumonia atau paru-paru basah yang berat tuh lebih jarang dibandingkan varian yang Delta. Nah, ini sebagian juga memang karena faktornya adalah sebagian sekarang sudah tervaksinasi ya, dulu kan belum ya, jadi sekarang udah banyak vaksinasi, jadi tidak separahin dulu, tidak seberat yang dulu. Nah, tapi bagi orang-orang yang punya komorbid tetap saja masih ada juga yang masuk, akhirnya harus masuk ICU karena batuk-batuk berat sekali dan paru-paru basah. Nah, sekarang saya bahas nih yang bagi-bagi yang isoman sekarang ya. Yang isoman mungkin yang paling mengganggu tuh kalau tidur batuk-batuk atau gatal terus. Nah, kita harus tahu bahwa ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan, dan ini memang bisa saja dibeli tanpa resep dokter. Yang pertama nih, keluhan batuk tadi ya. Batuk ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme normal tubuh kita. Kalau memang ada sesuatu, ada peradangan, atau mungkin ada partikel-partikel halus dari debu, tubuh kita mengeluarkan secara otomatis, makanya batuk jadinya. Jadi kadang-kadang juga tidak perlu diobati. Sebenarnya ya udah, minum air hangat aja cukup, minum air teh boleh, minum jahe hangat juga boleh. Jadi ya sebenarnya bisa tanpa obat. Kadang-kadang tapi mengganggu banget, karena mau tidur nggak bisa, apalagi batuknya sampai nggak berhenti-berhenti. Nah, ini boleh menggunakan obat batuk. Obat batuk yang paling bisa dipakai biasanya yang ada orang bilang, oh obat batuk hitam gitu ya. Ini memang bisa diberikan tanpa resep dokter. Tapi Anda mesti lihat dulu nih, kalau obat-obat yang tanpa resep dokter itu biasanya hijau atau biru. Kalau yang bulatan hijau itu biasanya ada di mana aja, bisa dijual di warung pun ada kadang-kadang gitu, atau di supermarket atau di minimarket pun ada. Nah, tapi kalau bulatannya biru biasanya hanya dijual di apotek aja. Nah, jadi karena itu mesti hati-hati, karena memang ada aturan pakainya. Nah, itu saya contoh nih, misalkan obat batuk hitam misalnya gitu ya. Kalau misalkan Anda pakai itu, ya itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuma jangan berlebihan juga. Sekali lagi ingat, kalau ada gejala memang perlu banget aja. Dan kalau Anda bisa lihat sebenarnya, dan Anda memang cukup teliti untuk melihat, ada juga obat batuk yang tulisannya ada dextromethorphan atau DMP ya. Nah, ini memang sering sekali digunakan untuk menekan batuk. Nah, tapi beda lagi nih, kalau Anda batuknya batuk berdahak, maka sebenarnya batuk berdahak itu tidak perlu harus langsung ditekan batuknya. Justru untuk mengeluarkan dahak, maka memang tubuh kita harus batuk. Karena itu biasanya dipakai obat pengencer dahak. Nah, kalau Anda bisa bedakan batuk ini, gampangnya ya, Anda bisa lihat namanya obat, biasanya ditulis namanya ekspektoran. Dia berarti untuk mengeluarkan dahak. Kalau kita lihat obat batuk yang untuk menekan batuk saja, tulisannya biasanya antitusif. Nah, jadi Anda ingat baik-baik, ini ada bedanya. Kalau batuk saja tanpa ada dahak, biasanya kita pakai antitusif. Nah, tapi kalau misalkan ada batuk untuk mengeluarkan dahak, biasanya tulisnya ekspektoran. Nah, karena itu Anda bisa lihat tuh, dengan itu clue-nya ya, itu petunjuk dari saya ya. Nah, yang lain lagi memang obat batuk itu ada juga yang
bisa cukup keras ya. Dalam cukup keras ini artinya sebenarnya harus pakai resep dokter. Karena dia mengandung kodein. Itu bisa bikin ngantuk juga. Dan itu juga bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan ya. Jadi karena itu sebaiknya sih, walaupun Anda menemukan itu ternyata ada oknum yang bisa menjual dengan isinya itu, ya jangan sembarangan menggunakannya ya. Sekali lagi bahwa sebaiknya memang dengan resep dokter dan petunjuk dari dokter. Karena tidak semua batuk itu sama sebenarnya. Nah, ada lagi alternatif lain nih. Karena dari reaksi dari infeksi dari virus tersebut, ada peradangan di saluran napas atas, maka tubuh kita batuk-batuk terus. Dan untuk meredakannya, kita sebenarnya bisa pakai juga golongan antihistamin. Nah, itu mencegah gatal-gatal di tenggorokan. Nah, sebenarnya bisa. Tapi, ingat lagi sekali lagi, bahwa antihistamin ini sebenarnya kan bisa dipakai juga untuk obat alergi, dan biasanya dia ngantuk ya, efeknya. Jadi, kalau misalkan memang Anda, pas juga deh, ngantuk, emang pengen istirahat, tidur ya sudah. Tapi kalau misalkan ada orang yang masih pengen kerja, mungkin aja isoman, dan dia masih harus mengerjakan pekerjaan secara WFH, ya ingat aja kalau ini bakal ngantuk gitu minum obat ini ya. Jadi karena itu ya harus tahu juga bahwa ini ada efeknya memang. Dan perlu diingat bahwa obat-obatan semacam ini sebenarnya juga sekali lagi dipakai untuk simptomatik. Artinya kalau ada gejala aja, jangan sembarangan diminum. Nah, ada yang tanda bahaya nih yang saya mau kasih tahu. Ada orang-orang yang membelikan paket obat COVID. Dalam paket obat COVID itu sudah ada steroidnya. Jadi mereka langsung minum golongan metilprednisolon atau dexamethasone. Memang sih ini adalah obat anti-inflamasi dan juga anti peradangan ya maksudnya, dan juga anti gatal gatal, anti alergi dan lain-lain. Tapi ingat bahwa obat ini menekan namanya preman-preman di tubuh kita yang baik-baik juga. Jadi artinya malah akhirnya dia membuat tubuh kita sangat rentan diserang. Karena itu kalau ingat pernah ada kasus jamur hitam di India tuh banyak sekali, karena ada banyak orang yang minum sembarangan tuh obat-obat yang harusnya obat-obat pereda kekebalan tubuh, yaitu golongan steroid, metilprednisolon atau dexamethasone. Dia minum tanpa petunjuk dokter. Memang awal-awal mungkin agak berkurang tuh akhirnya batuk-batuknya. Tapi ingat dalam jangka waktu panjang, justru dia mengurangi kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan diri. Malah akhirnya batuk-batuknya muncul lagi. Kenapa? Jamur-jamur ini atau mikroba-mikroba di dalam leher kita, tenggorokan kita, itu malah akhirnya makin banyak. Malah menyebabkan terjadinya gangguan dan batuk-batuknya makin keras. Malah nggak sembuh-sembuh malah akhirnya. Akhirnya apa? Dia hajar lagi dengan antibiotik. Padahal bukan itu masalahnya sebenarnya. Jadi hati-hati menggunakan obat batuk dalam tanda kutip. Orang bilang ini obat batuk, padahal isinya antibiotik atau malah steroid. Ya hati-hati. Apalagi saya lihat banyak paket beredar, paket obat COVID katanya. Itu memang benar dalam batas tertentu ya. Itu memang benar dalam batas tertentu. Artinya itu benar karena dokter udah meresepkan untuk orang itu, bukan untuk orang lain. Jadi kalau itu dipakai untuk orang lain, nggak perlu. Dari awal dia ternyata cuma demam aja, batuk nggak ada hidung meler, nggak ada apa-apa, cuma demam aja. Ternyata dia juga udah minum sekaligus antibiotiknya, dia minum semua selama 5 hari berturut-turut. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Tambah lagi antibiotik yang dia minum golongan azitromisin misalnya, yang punya risiko juga merupakan terjadi korslet jantung atau aritmia. Jadi sebenarnya berbahaya sekali sebenarnya kan, karena dia tidak perlu. Kecuali kalau orangnya memang indikasi diberikan oleh dokter, oh ini karena periksa lab, lalu sel darah putihnya meningkat, maka oh ya sudah kalau gitu. Kayaknya curiganya ada infeksi tumpangan bakteri, mungkin kata dokternya, maka diberikan juga obat golongan antibiotik juga. Nah, jadi hati-hati, nggak semua batuk harus diobati yang pertama. Yang kedua, nggak semua obat batuk itu sama, ada beda-beda fungsinya ya. Yang paling aman tadi saya simpulkan adalah satu, kalau Anda lihat, oh tulisannya antitusif, misalkan kalau penekan batuk aja, atau ekspektoran untuk mengeluarkan dahak. Ya. Oke, yang berikutnya adalah, kalau orang keluhannya adalah pilek, hidung tersumbat. Nah ini juga sebenarnya, kalau memang orangnya nggak kenapa-kenapa, tidak harus sih minum obat. Tapi memang hidung tersumbat kan menyulitkan. Jadi Anda boleh sih minum obat-obat yang memang dijual, dibilang obat batuk flu atau obat batuk pilek gitu. Obat pilek ya misalnya ya, nggak apa-apa juga. Itu fungsinya memang namanya dekongestan misalnya, untuk membuat kita kalau hidung tersumbat kan nggak enak tuh napasnya. Itu bukan anosmia, beda ya, anosmia nggak bisa menghirup baunya, tapi kalau ini memang karena hidung tersumbat, ini lain tuh ya. Jadi akhirnya memang minum dekongestan boleh-boleh aja ya, silahkan aja kalau minum dekongestan. Nah, hati-hatinya adalah kalau Anda punya riwayat penyakit jantung atau riwayat hipertensi atau debar-debar karena aritmia, karena obat-obat ini kadang-kadang membuat Anda debar-debar. Dan akhirnya membuat Anda jadi susah tidur, karena soalnya jantungnya berdetak lebih kencang daripada yang seharusnya. Itu memang salah satu efek samping dari obat-obat pilek, jadi mesti hati-hati juga ya. Tapi kalau Anda baik-baik aja ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Ketika Anda merasa pilek atau mungkin hidung tersumbat, masih boleh juga sih kalau Anda minum antihistamin. Cuma sekali lagi, sebaiknya Anda minum obat-obat ini dengan petunjuk dari dokter. Di antara gejala-gejala Omicron, ini salah satu gejala yang agak langka tapi cukup mengganggu, itu diare.
Sekali lagi diare ini yang penting adalah sebenarnya kalau kita tahu ini diare bukan, jangan-jangan cuma kecepirit ya, cuma keluar sedikit aja sebenarnya ya. Itu sebenarnya belum masuk diare. Tapi kalau Anda memang buang air besar yang encer atau cair selama 3 kali minimal dalam sehari, maka ya Anda sudah bisa bilang oke, ini diare. Dan tidak harus langsung minum obat sebenarnya. Ketika Anda di rumah aja, isoman aja, sebenarnya kan yang penting Anda nggak dehidrasi. Anda minum air banyak, cukup ya. Boleh lebih dari 8 gelas sehari, sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting Anda tetap isi cairan terus. Dan memang kan sebenarnya boleh minum sampai 2000 cc ya sehari ya. Artinya 1 botol air mineral itu yang paling besar, Anda bertambah lagi mungkin 1/4-nya, oke juga nggak apa-apa. Nah, ketika misalkan Anda merasa bahwa bibir Anda nggak kering, kulit Anda masih bagus, masih kenyal ya, berarti harusnya sih Anda nggak dehidrasi. Dan Anda juga bisa lihat dari penampakan urin ya, kalau misalkan namanya pekat banget kan berarti Anda memang kurang cairan. Jadi sebenarnya selama Anda diare tapi bisa tergantikan cairannya, maka Anda sebenarnya nggak apa-apa, nggak perlu minum obat anti diare. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang karena nggak tahan, capek ya, mungkin kalau diare terus-menerus mungkin 8-10 kali dalam waktu 1 jam, 2 jam, ya mungkin capek juga kan, kalau dia harus sambil rapat virtual meeting, ya udah, dia minum obat. Tapi sekali lagi ingat bahwa sebenarnya obat anti diare juga banyak ya, karena memang ada obat yang sebenarnya itu untuk memekatkan buang air besarnya, tidak menyembuhkan diare sebenarnya, cuma untuk bikin pekat aja. Nah ini juga bahaya karena usus kita juga sebenarnya kan harusnya kan dia mengeluarkan cairan itu sama-sama dengan ampasnya, cuma karena dia cuma memekatkan aja, malah setengah mati ususnya bekerja. Atau yang berikutnya adalah obat anti diare yang sebenarnya untuk orang yang kerucukan perutnya. Nah ini dia minum obat yang untuk mengurangi aktivitas dari usus kita berkontraksi. Nah kalau minumnya nggak sesuai petunjuk dokter, atau mungkin malah kelebihan minumnya, malah akhirnya ususnya nggak bisa gerak. Akhirnya malah mampet, nggak bisa buang air besar. Itu lebih parah lagi malah jadinya. Jadi ingat sekali lagi bahwa obat diare ini tidak terlalu perlu, tidak harus untuk diminum, dan sebenarnya itu hanya simptomatik saja, dan kalau memang perlu diminum, maka sebaiknya dengan petunjuk dokter. Karena memang obat diare pun macam-macam, fungsinya bekerja pun macam-macam. Kalau kita salah minum, atau malah kita minumnya kelebihan, atau jenisnya mungkin kita keliru, maka akibatnya kita malah nggak suka. Yang tadinya banyak keluar air karena diare, malah akhirnya nggak keluar sama sekali, lebih repot lagi, malah kan sakit perut, malah akhirnya mungkin kadang-kadang malah ada yang harus ke rumah sakit karena seperti itu. Nah, jadi karena itu sekali lagi bahwa obat-obat ini walaupun bisa dibeli bebas, tapi jangan sembarangan. Sebaiknya dengan petunjuk dokter. Nah, ini yang paling sering nih, orang dengan demam dan sakit kepala. Nah, ini adalah keluhan yang paling umum dan paling sering. Dari Delta sama Omicron juga sama aja. Nah, kita untungnya bebas bisa beli paracetamol ya. Paracetamol kadang-kadang orang suka nanya, ini perlu yang biru apa yang merah nih? Ya sebenarnya sih intinya semua paracetamol menurunkan demam. Dan kalau Anda minum dengan dosis yang seharusnya ya, sehari itu bisa sebenarnya maksimal tuh 4.000 sampai 5.000. Tapi ya Anda nggak mungkin lah minum sebanyak itu mestinya ya. Jadi kalau Anda minum sehari umumnya dikasih dosis 3 kali 500 mg. Itu 1 tablet biasanya. 500 mg kalau Anda lihat. Ada juga sih obat paracetamol yang isinya 650 mg. Jadi dia agak lebih sedikit banyak karena dia bertujuan juga untuk mengurangi ngilu-ngilu di badan, mengurangi rasa nyeri kepala ya. Dan kalau memang Anda tujuannya untuk menghilangkan nyeri, Anda masih bisa kasih ekstra 1 lagi, sampai 1000 mg sebenarnya bisa. Karena paracetamol itu dalam 500 mg untuk mengurangi demam. Tapi 1000 mg bisa untuk mengurangi nyeri juga. Jadi sebenarnya masih boleh, karena jaraknya pun, dosis maksimalnya pun masih jauh. Tapi ingat sekali lagi bahwa ini juga tidak harus diminum setiap hari. Tidak harus dihabiskan seperti antibiotik misalnya ya. Jadi, ini katanya dikasih untuk 5 hari, harus 5 hari diminum terus. Enggak. Kalau Anda sudah minum 2 kali, terus demamnya udah hilang, besok udah nggak demam lagi, nggak perlu diminum. Ini cuma diminum ketika ada demam saja. Dan biasanya ini cukup aman. Harusnya, kecuali kalau Anda yang perutnya perih karena peka, karena sakit mah, dan lain-lain, memang kadang-kadang juga. Tapi paracetamol ini secara umum justru cukup aman juga di lambung, dan aman untuk diminum. Ya, ingat sekali lagi, minum kalau ada keluhan saja. Tidak harus diminum. Kalau Anda cuma sumang-sumang biasa, tidak perlu diminum juga nggak apa-apa. Anda boleh minum air temulawak, jahe, dan lain-lain. Herbal-herbal juga nggak apa-apa. Sebenarnya untuk meredakan demam dan inflamasi. Atau cukup istirahat aja dan banyak minuman cairan supaya bisa masuk dan terhidrasi penuh. Yang berikutnya juga adalah jangan lupa adalah kalau orang punya keluhan lambung, sakit mah, ingat bahwa Anda mesti makan, tapi orang suka salah kaprah nih, bilangnya, oh makan banyak deh, yang penting biar cepat sembuh. Sebenarnya bukan makan banyak, tapi makan sehat. Jadi karena itu ingat bahwa Anda kalau dalam keadaan sakit juga, memang sih sakit lambung tuh nggak enak, jadi karena itu Anda harus isi dengan makanan juga, tapi ingat isinya makanan sehat, terutama isinya harusnya makanan yang mengandung banyak protein. Kalau Anda sakit lambung, Anda juga boleh minum obat-obat mah yang banyak beredar. Ya, ada obat mah yang memang tujuannya untuk mengurangi kepekatan asam lambung tersebut, obat mah untuk bisa menetralisir asam lambung juga. Jadi karena itu Anda pilihlah obat yang memang paling aman, atau mungkin Anda sudah biasa minum obat lambung juga, sebenarnya nggak apa-apa.
Jadi karena itu tadi sudah kita rangkum ya bahwa keluhan-keluhan Omicron COVID-19 sekarang memang sedikit berbeda dengan keluhan yang sebelumnya. Sekarang didominasi demam, sakit tenggorokan atau gatal tenggorokan, batuk pilek, ada nyeri lambung atau sakit mah, atau sedikit juga ada juga yang diare. Tapi semua itu sebenarnya cukup aman dan cukup bisa diobati dengan istirahat aja sebenarnya yang paling utama. Dan yang berikutnya adalah utamakan kalau memang perlu saja baru minum obat-obat simptomatik atau untuk gejala. Jika memang harus minum pun sebisa mungkin sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter supaya nanti tepat dan juga efektif serta aman untuk Anda. Sampai ketemu lagi, semoga Anda cepat sembuh dan semoga kita semua aman, semua cepat negatif, pandemi cepat berlalu. Sampai ketemu di DRV selanjutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.